Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggunya di acara ibadah online anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Nah, adik-adik di rumah udah semangat belum memuji nama Tuhan? Kalau belum, kakak mau tes dulu semangatnya. Kita nyanyi lagu Tua Gapat Apa Kabar ya? Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ibadah online-nya, kalau begitu kita siapkan hati kita saat teduh. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tak ada habis-habisnya, selalu merahmati kami dan masih melindungi kami. Bapa, terima kasih masih memberikan nafas kehidupan kepada kami dan masih memberikan tubuh yang sehat kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa melakukan ibadah online di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sumber kehidupan kami dalam satu minggu ini. Terimalah doa kami ini Bapa, Kau berkati dan Kau jagai kami selama ibadah. Amin. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Siapa adik-adik yang di rumah udah kangen lagu ini? Semuanya udah kangen kan? Kalau gitu, ayo kita nyanyi lagu ini sambil memuji nama Tuhan. Semua
dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Walaupun kita kecil, kita besar, kita harus bisa dipakai Tuhan ya adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bernyanyi lagu Big or Small. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus tahu ya, satu-satunya penolong kita yang sungguh hanya Tuhan Yesus. Dia rela mati dan bangkit demi menebus dosa kita. Ayo kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu
Di ibadah khotbah hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Khotbah-Mu yang akan sampai kepada anak-anak. Tuhan berkati, berikan kepintaran agar apa yang menjadi buah khotbah dapat diterima anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita masuk dalam ibadah yang ditetapkan gereja kita hari ini, tertulis dalam Ayub 1 ayat 4 dengan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anak sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Anak-anak sekolah minggu yang tercinta, sebagai topik dalam minggu ini, hanya dengan kemurahan Tuhan kita beroleh kesukaan. Kita tidak bisa langsung mengerti apa hubungannya dengan topik kalau kita tidak membaca secara penuh dari buku Ayub ini. Sebagai contoh, Ayub adalah seorang hamba Tuhan di mana tingkat keimanannya, di mana tingkat kepercayaannya kepada Tuhan yang bisa kita bilang sudah sangat kuat. Tuhan memberkati Ayub dengan kekayaan yang berlimpah, di mana mempunyai korban peliharaan yang sangat banyak, unta, domba-domba yang beratus-ratus, serta pekerja-pekerja. Diberikan Tuhan juga berkat melalui anak-anaknya yang banyak. Sempurna kehidupan dalam iman yang kuat, harta yang berlimpah, kehidupan yang makmur. Tentu dalam kesehariannya sudah menjadi satu kepastian hidup yang damai, hidup yang berkelimpahan. Tetapi itu menjadi sebuah ujian bagi iman percaya dia. Melalui iblis sebagai penggoda, melalui iblis menguji iman percaya dia. Masa sulit di mana harta yang banyak, kehidupan yang makmur tadi hancur seketika oleh godaan-godaan iblis. Dia jatuh ke dalam penderitaan. Istrinya yang seharusnya jadi penopang iman dia ikut menghardik. Mana lagi yang kau andalkan dari Tuhan yang kau puja, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang telah kau anggap sebagai iman percaya. Tetapi apa jawaban Ayub?
dengan hati yang sangat terbuka dan tertunduk kepada Tuhan. Bukankah hanya kemurahan rezeki berkat yang berlimpah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bukankah hanya dengan berkat-berkat yang berlimpah yang kita terima selama ini harus kita menghardik Tuhan? Anak-anak sekolah minggu, disinilah iman percaya hamba Tuhan diuji. Mana Tuhan yang kau andalkan? Mana Tuhan yang kau puji dan sembah itu? Apakah tidak cukup penderitaan kita selama ini? Anak-anak kita mati seluruhnya. Harta yang berlimpah habis diambil orang. Disinilah kekuatan iman seorang hamba Tuhan Ayub. Kalau di dalam masa-masa sekarang tidak mungkinlah kita ketemu dengan kesusahan yang dialami Ayub. Misalnya anak sekolah minggu mengalami kesusahan, mengalami ujian, tidak mungkin seperti yang dialami hamba Tuhan Ayub. Kebetulan pada masa-masa sekarang ada yang namanya pandemi. Apakah harus pandemi ini yang menjauhkan kita dengan Tuhan? Apakah melalui ibadah online yang diselenggarakan sekolah minggu mengurangi rasa, mengurangi hubungan kita dengan Tuhan? Memang pada awalnya sebelum COVID-19 terjadi, kita dengan senyum yang manis, dengan jabat tangan yang erat, dengan sukacita bernyanyi bersama-sama. Tetapi itulah sebagai ingatan kita, sebagai kenangan kita di masa-masa lalu. Tapi Amang percaya, bagaimana kita bisa melampaui seluruh kesulitan yang masa sekarang, kesulitan yang terjadi sekarang. Amang selaku perhadau sangat mengharapkan, Amang sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak kami sekolah minggu. Jadikanlah pandemi ini untuk memacu iman percaya kita. Jadikanlah pandemi ini untuk membuat kita semangat mengikuti pelajaran walaupun secara online. Amang bisa katakan masa-masa sekarang 20 tahun kemudian nanti persaingan anak-anak kami begitu sulit, di mana pendidikan secara online yang bisa kita bilang tidak pada waktunya diterima. Tetapi melalui ini, disinilah kita dipacu, disinilah kita diperhitungkan kawan untuk bersaing. Dan Amang percaya anak-anak sekolah minggu melalui guru-guru sekolah minggu yang mendidik harus lebih bergiat, harus lebih penuh pengharapan. Bukan pandemi yang menjauhkan kita sesama sekolah minggu, sesama umat Tuhan. Jadi bisa
kita simpulkan ibadah ini, apa hubungan topiknya dengan kalau kita mengharapkan kemurahan Tuhan, hanya dengan kemurahan Tuhan kesukaran itu bukan menjadi penghambat bagi kita. Hanya dengan kemurahan Tuhan segala apa yang kita perjuangkan akan berbuah nanti. Dengan ibadah online, dengan ibadah yang diselenggarakan ini, mari anak-anak sekolah minggu, mari anak-anak kami, kita tingkatkan iman percaya kita. Kalau anak-anak kami dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertumbuhan, pastikan Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, pastikan dalam kesulitan ini Tuhan ikut campur tangan. Apa peran pandemi dalam kehidupan sekarang? Yang pertama, sama dengan yang Amang bilang tadi, di dalam kesulitan inilah kita mendekatkan diri. Demikian juga di dalam penderitaan, godaan iblis, dia memohon, dia meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhanku, aku terlahir telanjang, mati juga telanjang. Kalaupun ada harta-harta anak-anak, itu bukan milikku. Begitu berat cobaan kepada hamba Tuhan Ayub. Sama dengan yang kita rasakan sekarang. Tetapi dengan keyakinan penuh, dengan iman percaya kita yang kuat, inilah yang harus kita perkuat. Inilah yang harus kita jalin dengan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan mampukan kami melampaui kesulitan ini. Tetapi tidak cukup di situ. Harus kita barengi dengan, kalau kita sebagai di dalam masa-masa pendidikan, kita bergiat belajar. Kalau kita masa-masa pertumbuhan anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, melalui orang tuanya seperti Ayub tadi, kalaulah anak-anakku ini telah menghardik Tuhan, telah memutus hubungan Tuhan, telah berbuat dosa, dia datang sujud kepada Tuhan, dia menghantarkan korban-korban bakaran melalui orang tua yang soleh, melalui orang tua Tuhan bagi anak-anak kami. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi penopang. Dengan demikian anak sekolah minggu, jadikan kesusahan ini untuk menguatkan iman percaya kita. Jadikan kesulitan ini untuk menopang kita tetap dalam naungan Tuhan. Jadikan pandemi ini untuk berbuat yang terbaik, untuk membuat hati orang tua bertambah gembira. Kami yakin, kami percaya anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan, melalui ibadah online kita, melalui persekutuan kita, mari kita satukan hati, satukan permintaan, minta kekuatan dengan Tuhan. Barulah kita ketemu kemurahan Tuhan, kegembiraan yang akan diberikan kepada kita.
Demikian pengalaman Ayub tadi. Masa-masa sulit yang dihadapinya. Anaknya yang laki-laki 7 orang, anaknya yang perempuan 3 orang meninggal dalam sekejap. Harta yang berlimpah habis dirampas orang. Istrinya yang sebagai penopang imannya meninggalkan dia. Itulah kesulitannya. Tetapi dengan iman percaya dia, dengan imannya yang kuat, dengan imannya yang teguh, dia berserah diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala pergumulan dan kesulitannya. Dia menyerahkan penderitaannya kepada Tuhan. Dia berseru. Dengan kemurahan Tuhan, dia bisa melalui. Dengan kasih karunia dari Tuhan, dilipat gandakan kepada Ayub. Kita menata kehidupan dengan kesulitan. Anak-anak sekolah minggu dibatasi dengan perjumpaan, dibatasi pertemuan sesama teman dan guru sekolah minggu. Kami percaya bukan itu akhir dari segalanya. Amang percaya itulah cambuk bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan segala kesulitan, datang dan berserah. Sekali lagi Amang ulangi, kalau anak-anak kami dalam pertumbuhan melalui iman percayanya, dia dijauhkan dari segala pandemi. Kalau anak-anak kami dalam pendidikan, ditambahkan iman percaya dia, diberikan roh kepintaran. Dengan demikian, kesulitan yang kita hadapi bukanlah suatu kesulitan yang bisa menjauhkan kita, bisa menghardik Tuhan. Tetapi dengan pandemi ini, dengan kesusahan ini, mari kita kuatkan iman percaya kita, kuatkan doa kita, kita satukan hati sebagai anak dengan orang tua, sama dengan Ayub tadi. Dia membawa persembahan bakaran kepada Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan yang sampai kepada kita ini menjadi kekuatan baru bagi anak-anak kami, kekuatan baru bagi orang tua anak-anak sekolah minggu, dan kekuatan baru bagi seluruh guru sekolah minggu. Terima kasih. Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada anak-anak-Mu. Hamba-Mu tidak mampu untuk menguraikan panjang lebar. Tetapi dengan ketidakmampuan kami percaya Tuhan genapi, Tuhan tambahkan, sehingga apapun yang diinginkan firman-Mu akan bertumbuh, berkembang dalam anak-anak Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kepintaran kepada anak-anak kami. Jagai Tuhan dia dalam masa pertumbuhan. Berikan kebanggaan kepada orang tuanya mempunyai anak yang sehat, lahir jasmani dan rohani, yang tumbuh dalam pendidikan dengan kepintaran, sehingga sukacita dari Tuhan bertambah dalam keluarga Kristiani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Hapuskan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Waktu sekolah minggu kita untuk minggu ini, yang pertama, kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Lalu adik-adik di rumah jangan lupa berpakaian yang rapi ya, menyiapkan Alkitab dan buku edisi sekolah minggu. Kedua, tugas perhorong. Adik-adik sekolah minggu bisa lihat di sini ya. Jangan lupa tugasnya dikumpul di grup WA Natoras paling lama Selasa malam tanggal 26 Januari. Demikian waktu sekolah minggu kita.
Shalom. Mari kita angkat pujian, kita menyanyi lagu Loas Rotu Audak dan akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang, kita terima damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sa